Oke, kita tinggalkan informasi tadi. Sekarang kami akan ajak Anda untuk memantau harga pangan ya, harga pangan ya. Karena beberapa hari terakhir ini harga telur, harga ayam potong naik nih. Yang kami pantau itu di wilayah Sampit ya, Kalimantan Tengah dan juga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Juga harganya lumayan, Tik. Melejit, bukan lumayan lagi, Bayu, ini melejit loh. Sebenarnya kalau harga telur ayam ini sampai dengan di kisaran Rp30.000 per kilogram, sedangkan ayam potong ini sampai di angka Rp47.000 per kilogram. Kita lihat informasinya ya berikut ini. Naiknya harga ayam potong dalam sepekan terakhir di Sampit, Kalimantan Tengah hingga mencapai Rp47.000 per kilogram membuat pedagang di pasar PPM Sampit mengeluh karena omset penjualan mereka jauh menurun akibat berkurangnya jumlah pembeli yang datang. Berkurangnya stok ayam potong dari pihak distributor diduga menjadi penyebab kenaikan harga ayam potong ini. Para pedagang juga memperkirakan kenaikan harga ayam potong ini kemungkinan masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Harga daging ayam potong di Kabupaten Semarang saat ini juga masih cukup tinggi meski telah mengalami penurunan harga. Saat ini harga daging ayam potong berkisar di harga Rp37.000 per kilogram yang turun dari Rp39.000 per kilogram beberapa hari lalu. Menurunnya suplai daging ayam dari peternak diduga mengakibatkan ayam potong mengalami kenaikan harga yang tinggi. Akibat tingginya harga ayam potong ini, para pedagang tidak berani melakukan stok karena saat ini daya beli masyarakat mulai berkurang. Sementara itu, harga telur ayam di sejumlah daerah merangkak naik. Di pasar tradisional Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, harga telur ayam tembus di angka Rp32.000 per kilogram. Naiknya harga telur dipicu akibat harga pakan ternak mahal dan permintaan jelang Lebaran Haji meningkat, sedangkan pasokan telur menipis. Dengan adanya kenaikan harga telur ayam, para pembeli pun terpaksa mengurangi pembelanjaan mereka dan mayoritas pembeli beralih membeli telur pecah. Tim TV One mengabarkan. Ya, katanya sih karena memang pakan ternaknya ini harganya lagi naik sehingga berimbas kepada harga ayam, potong ayam dan juga harga telur ayam gitu. Apakah juga ada faktor lainnya seperti distribusi dan lain sebagainya? Kita akan juga memantau langsung di beberapa lokasi. Sudah ada rekan kami nih, ada Adia Anwari langsung dari Pasar Klender Jakarta Timur dan juga ada rekan kami ada Didi Syahwani dari pasar tradisional di wilayah Sampit. Selamat pagi rekan-rekan, saya mau ke Adia dulu. Adia, bagaimana saat ini kondisi di sana? Apakah terlihat memang harga ayam dan juga telur ayam ini melejit? Silakan informasinya. Ya baik Rati, selamat pagi dan juga selamat pagi untuk pemirsa TV One. Memang benar menjelang hari atau perayaan Idul Adha, ini harga-harga untuk bahan-bahan sembako cenderung naik di berbagai pasar di wilayah DKI Jakarta. Nah sekarang saya sedang berada di Pasar Klender Jakarta Timur, di mana saya ingin nanti bertanya-tanya nih, berapa sih harga bahan-bahan sembako yang dijual di Pasar Klender Jakarta Timur. Namun memang untuk menurut informasi pangan laman DKI Jakarta ini official, untuk harga rata-rata per tanggal 28 Mei 2023 ini ada untuk harga beras ini berkisar harga 12 hingga 14 ribu rupiah, dan untuk minyak goreng di kisaran harga 15 ribu rupiah, cabai merah keriting ini hampir mencapai 40 ribu rupiah per kilogramnya. Lalu juga ada cabai merah besar di harga Rp48.000, cabai rawit hijau Rp45.000, bawang merah Rp47.000, daging ayam Rp40.000 per kilogram, dan juga telur ayam di harga Rp32.000-nya. Nah pemirsa, harga-harga tadi memang merupakan harga rata-rata yang dijual di pasar-pasar di DKI Jakarta. Lantas berapa sih harga-harga bahan sembako di Pasar Klender Jakarta Timur? Untuk itu saya akan coba mewawancarai salah satu pedagang bahan-bahan sembako di Pasar Klender Jakarta Timur ini. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Mardi. Pak Mardi, boleh dijelaskan nih harga-harga cabai di depan Bapak ini jenis apa saja dan harga per kilonya berapa saja Pak? Kalau ini 40.000, kalau keriting 30.000. Kalau untuk bawang merah, bawang putih berapa Pak? Bawang merah 45.000, kalau bawang putihnya 40.000. Ada kenaikan harga nggak sih Pak dari harga-harga yang tadi Bapak sebutkan? Nggak ada sih ya, sekarang yang pada mahal sayur-sayuran.
Coba disebutkan Pak, berapa saja Pak yang naik harganya? Sawit, bangsa itu selada tuh 40.000, pada mahal. Kalau yang lain sih biasa. Ini memang kenaikan harga ini sudah terjadi sejak kapan sih Pak, kalau Bapak ingat? Kemarin ya setelah itu, habis Lebaran. Lalu apakah sempat turun, apakah hingga sekarang masih naik Pak? Ya kayaknya sih harganya segitu-gitu aja, malah pada naik kalau sayuran. Kalau ini sih biasa aja. Biasa ya Pak? Cabai biasa. Ada pengaruh nggak sih Pak dengan pembeli-pembeli yang biasanya beli mungkin di toko Bapak karena harganya naik jadi sepi pembeli? Apakah ada pengaruhnya Pak? Nah itu dia, pembelinya sepi. Ya, berkurang. Ya, omsetnya berkurang. Omset berkurang hingga berapa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya gimana ya, lumayan ibaratnya dapat 15 juta, sekarang malah turun 13. Kalau harapan ke depannya nih Pak untuk harga-harga di pasaran seperti apa Pak? Sebenarnya harga-harga tuh nggak terlalu ini ya, cuman sekarang kan banyakan itu sih online itu kayak projen aja sekarang ada ini semua ada. Terima kasih Pak Mardi, semangat berjualannya hari ini Pak. Nah pemirsa, selain harga sayuran ataupun harga sembako, ini memang harga beras ini juga dikabarkan naik untuk di beberapa pasar DKI Jakarta. Maka dari itu nih di sebelah saya sudah ada salah seorang pedagang beras kiloan dan saya ingin tanya langsung berapa sih harga beras dan jenis-jenisnya ini apa saja yang dijual di sini. Halo Pak, selamat pagi Pak. Iya pagi. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad, boleh dijelaskan Pak, ini depan Bapak nih Bapak jual beras jenis apa saja dan harganya berapa Pak? Tergantung ada yang perah, ada yang ramos, ada yang ramos, beda-beda. Kalau yang rata-rata dibeli orang tuh biasanya jenis yang mana Pak yang paling banyak? Ada yang 10.000 ya standar ya, 10 sama 11 doang itu. Nah, Pak ini kabarkan kan memang ada kenaikan harga nih. Kalau di pasar Klender sendiri ini ada kenaikan harga nggak sih Pak untuk beras? Kalau untuk saya ini sih udah turun harganya ya, udah turun, nah, mungkin udah mulai panen daerah gitu. Jadi tahun kemarin emang mahal. Sekarang mau udah ya 10.000 udah bagus lah per kilo ya. Dari kenaikan sebelumnya nih yang paling mahal nih bisa mencapai berapa Pak? Kemarin sampai 13,5 per kilo ya. Sekarang udah turun. Berarti memang sudah stabil ya Pak? Dari bulan apa tuh Pak stabil? Bulan 3 udah mulai stabil itu. Bulan Maret ini harganya sudah stabil dan cenderung tidak mengalami kenaikan lagi ya Pak? Oke siap, terima kasih Pak Ahmad. Nah pemirsa memang rata-rata harga untuk beras dan juga bahan sembako di pasar Klender ini tidak naik. Namun saya tadi sempat mewawancarai salah seorang pedagang ayam dan memang mengatakan bahwa yang naik di pasar Klender signifikan itu adalah daging ayam dan juga telur ayam. Di mana daging ayam ini hingga mencapai harga lebih dari 30 ribuan untuk dagingnya kecil ataupun yang besar. Begitu juga dengan telur ayam yang dijual di pasar Klender Jakarta Timur ini mencapai dengan harga Rp32.000 per kilogramnya dan justru pembeli-pembeli ini mengeluhkan harga-harga daging ayam dan juga telur ayam dan banyak dari mereka ini membeli telur-telur ayam yang bahkan sudah pecah begitu untuk mendapatkan harga-harga yang lebih murah dibanding harga normal di mana telur-telur tersebut masih dinilai baik. Untuk sementara begitu kembali ke Anda di studio, Rati. Baik, Adia Anwari mengabarkan langsung dari Pasar Klender Jakarta Timur. Udah pada naik tadi, pedagangnya udah bilang pembelinya jadinya sepi. Iya. Sekarang kita ke pantau lagi di Sampit di ya. Sampit di Kalimantan Tengah ya, di sana ada Didi. Didi, bagaimana pantauan harga telur, daging ayam, kemudian mungkin ada komoditas-komoditas lain yang ikut naik juga harganya? Baik, Bayu, saat ini saya berada di Pasar PPN Sampit atau Pusat Perbelanjaan Mentaya di blok penjualan sayur, ikan, dan daging. Silakan. Saat ini harga ayam yang kemarin kami laporkan harganya berkisar antara 47.000, sekarang sudah melejit menjadi 55.000 per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi sejak hari ini, yang mana juga pedagang mengaku mereka walaupun minat pembeli itu cukup baik, tapi memang stok ayamnya sendiri pun sudah jauh berkurang. Biasanya mereka seharinya mendapatkan antara 100 hingga 150 kilogram per lapak para penjual, tapi sekarang dibatasi hanya 80 kiloan. Jadi tentu saja ini berimbas pada jauhnya menurun omset. Saat ini
Saya ada bersama dengan salah satu penjual ayam di Sampit. Mohon maaf, Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Kiki. Ibu Kiki. Berapa harga ayam sekarang nih? Sekarang ini di kisaran 50 sampai 55. Sebelumnya harganya berapa bila harga normal? Harga normal cuma 38, 35. Ini langsung signifikan naiknya. Tiap hari naik terus 2.000. Ini sampai 4.000 ini naik. Ini kenapa sampai terjadi kenaikan ini? Apa yang pasokannya, kita kan ngambil dari Banjarmasin. Jadi dari Banjarmasin sana memang panennya nggak barengan. Jadi stok itu kurang, tidak mencukupi, apalagi di Sampit kan terlalu banyak mengkonsumsi ayam, ya kan, pedagang-pedagang pentol yang terlalu banyak. Jadi kita itu membutuhkan tiap hari itu ribuan pedagang ayam aja banyak. Jadi dari Banjar itu nggak bisa mencukupi pasokan ke Sampit. Ibu Kiki, dengan kondisi seperti ini daya beli masyarakat bagaimana? Kalau daya beli masyarakat biasa itu cuma seperti biasa, nggak terlalu banyak membutuhkan ayam. Yang ini cuma pedagang-pedagang makanan, yang ibaratnya juga kasihan dari harganya. Mereka juga sangat memerlukan banyak dan pasokan nggak ada. Artinya mereka pun menurun juga. Ini karena nggak ada barangnya, seadanya lah jualnya gitu. Di saat normal biasanya sampai menjual sampai berapa banyak? Kalau saya rata-rata tiap hari 150 kilo. 150 kilo. Sekarang? Ya sekitar 70-80 kilo. Oh gitu. Itu pun alhamdulillah kalau ada barangnya itu aja. Soalnya dibagi sama bos. Dari bosnya sendiri cuma dibagi sedikit-sedikit. Yang penting ada bisa jualan tiap hari. Gitu aja. Untuk omset sendiri bagaimana? Omset menurun drastis, 50% lah. 50% dari harga. Benar. Oke, makasih Bu Kiki ya. Oke, ya pemirsa, itulah tadi salah satu pedagang ayam yang menyatakan saat ini omset mereka jauh berkurang hingga 50%. Walaupun daya beli masyarakat terbilang cukup bagus di sini, tapi jumlah stok ayam sendiri jauh berkurang. Demikian, Bayu. Baik, terima kasih Didi Syahwani yang melaporkan langsung dari salah satu pasar di wilayah Sampit, dan juga tadi ada Adia yang juga melaporkan dari wilayah Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.